Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas 4C mata kuliah Psikologi Komunikasi, dan yang beranggotakan yang pertama Mutia Tunisa, yang kedua Reza Fagi Satria, yang ketiga Sepia Kusmiantari, yang keempat Munif Abdul Zaki, dan yang kelima Kristi Wahyu Pratiwi. Baik, kami akan mempresentasikan makalah tentang persepsi sosial. Langsung saja masuk ke pemateri yang pertama, yaitu mengenai konsep persepsi. Menurut Lelmer dalam Mulyono Abdurrahman, persepsi adalah batasan yang digunakan pada proses memahami dan menginterpretasikan informasi sensoris atau kemampuan intelek untuk mencari makna dari data yang diterima oleh berbagai indera. Dan menurut Sameto, persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia. Dan melalui persepsi manusia terus-menerus, yaitu mengadakan hubungan dengan lingkungannya. Dan hubungan ini dilakukan lewat inderanya, yaitu indera penglihatan, pendengaran, peraba, rasa, dan pencium. Persepsi adalah proses dari seseorang dalam memahami lingkungannya yang melibatkan pengorganisasian dan penafsiran sebagai rangsangan dalam suatu pengalaman psikologi. Persepsi juga yaitu diartikan sebagai suatu proses di mana individu-individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberikan makna kepada lingkungan mereka. Kemudian dalam perspektif ilmu komunikasi juga, persepsi bisa dikatakan sebagai inti komunikasi. Sedangkan penafsiran adalah inti persepsi yang identik nyanyian baik dalam proses komunikasi. Persepsi disebut inti komunikasi, yaitu karena jika persepsi kita tidak akurat, maka kita tidak mungkin berkomunikasi dengan efektif. Saya Munif Abdul Zaki, NIM 191141118, akan menjelaskan mengenai macam-macam persepsi. Persepsi dibedakan menjadi dua macam, yaitu external perception dan self-perception. External perception adalah persepsi yang terjadi karena adanya rangsang yang datang dari luar diri individu. Sedangkan self-perception adalah persepsi yang terjadi karena adanya rangsang yang berasal dari dalam diri individu. Yang pertama, persepsi dalam lingkungan fisik. Dalam menilai suatu benda saja, kita tidak selalu sepakat ketika melihat bulan. Misalnya saja, orang Amerika Utara melihat seseorang di bulan. Orang Indian Amerika melihat kelinci. Orang Cina melihat seseorang wanita meninggalkan suami di bulan. Dalam mempersepsikan lingkungan fisik, kita kadang melakukan kekeliruan. Indera kita kadang menipu kita. Itulah yang disebut ilusi. Tipuan mata seseorang kadang menimbulkan perbedaan disebabkan latar belakang pengalaman, budaya, dan suasana psikologi yang berbeda juga membuat persepsi-persepsi kita berbeda atas suatu objek. Yang kedua, persepsi sosial. Persepsi sosial merupakan suatu proses seseorang untuk mengetahui, menginterpretasi, dan mengevaluasi orang lain yang dipersepsi tentang sifat-sifatnya, kualitasnya, dan keadaan yang ada dalam diri orang yang dipersepsi, sehingga terbentuklah gambaran orang yang dipersepsi tersebut. Jika kita membandingkan saat individu mempersepsi benda-benda mati dengan saat mempersepsi manusia, maka ada segi-segi persamaan selain segi-segi perbedaan. Segi persamaannya adalah seperti apabila manusia dipandang sebagai benda fisik seperti benda-benda fisik lainnya yang terikat pada waktu dan tempat, pada dasarnya tidak berbeda. Namun, karena manusia semata-mata bukan hanya benda fisik melulu, tetapi mempunyai kemampuan-kemampuan yang tidak dimiliki oleh benda-benda fisik lainnya, maka ada perbedaan antara mempersepsi benda-benda mati dengan manusia. Dalam mempersepsi seseorang, individu yang dipersepsi mempunyai pula kemampuan, perasaan, harapan, dan sebagainya. Walaupun kadarnya berbeda dengan individu yang mempersepsi, orang yang dipersepsi dapat berbuat sesuatu pada orang yang mempersepsi, sehingga kadang-kadang atau justru seringkali persepsi tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Orang yang dipersepsi dapat menjadi teman, maupun sebaliknya dapat pula menjadi lawan individu yang mempersepsi kita.
Kita tidak akan menjumpai kejadian yang demikian apabila yang dipersepsi bukan manusia. Artinya, orang yang dipersepsi dapat memberikan pengaruh kepada orang yang mempersepsi. Demikianlah proses mempersepsi seorang terhadap orang lain. Proses akan berlaku pula saat seseorang mempersepsi orang lain dalam suatu kelompok. Perkenalkan, nama saya Reza Fagil Satria, NIM 1911411092. Di sini akan menjelaskan subbab mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Dalam membangun citra individu maupun citra institusi, seseorang harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Karena orang bukan hanya bisa keliru mengenai sensasi, tetapi juga bisa keliru mengenai persepsi. Ketika orang mempersepsikan kita, sekurang-kurangnya ada dua hal yang mempengaruhi persepsinya, yaitu faktor situasional dan faktor personal. Yang pertama, faktor situasional. Faktor situasional dapat mempengaruhi persepsi orang terhadap kita, antara lain cara menyebut sifat orang. Misalnya, jika kita diperkenalkan sebagai orang yang banyak ilmunya tetapi sedikit amalan, maka orang tersebut juga akan mempersepsikan kita sebagai orang yang banyak ilmunya, tapi sayang tidak beramal. Lalu ada jarak. Jarak ini bisa berubah jarak fisik, lalu jarak keakraban, jarak sosial maupun jarak pemikiran. Sebagai contoh, orang yang berhubungan dengan presiden biasanya dianggap sebagai orang yang penting. Kemudian gerakan tubuh seperti orang yang berkacak pinggang dan membusungkan dada sering dipersepsi sebagai orang yang sombong. Kemudian ada petunjuk wajah, lalu penampilan. Adapun faktor personal, faktor yang mempengaruhi persepsi orang terhadap kita atau sebaliknya adalah pengalaman dan konsep diri. Bagi orang yang telah lama hidup bersama kita, jika dalam kehidupan kita konsisten dalam kebaikan, maka orang tersebut akan tidak percaya mengenai gosip negatif tentang kita. Begitupun sebaliknya. Secara lebih lengkap, David Craig dan Richard S. Creutzfeldt tahun 1997 dalam Rahmat tahun 2005 menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi ada 4. Faktor tersebut antara lain, yang pertama faktor fungsional, berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu, dan hal-hal lain yang termasuk dalam faktor-faktor personal. Persepsi tidak ditentukan oleh jenis atau bentuk stimulus, tetapi karakteristik orang yang memberikan respon pada stimulus tersebut. Lalu faktor struktural, berasal dari sifat stimulus fisik dan efek-efek syaraf yang ditimbulkannya pada sistem syaraf individu. Lalu yang ketiga, faktor situasi, faktor yang berkaitan dengan bahasa non-verbal. Kemudian faktor personal, terdiri dari pengalaman, motivasi, dan kepribadian. Sementara Restianti Prasetyo tahun 2005 dan Toha tahun 2003 mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dapat dikelompokkan dalam dua faktor utama. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor ini meliputi pengalaman, kebutuhan, penilaian, ekspektasi atau keinginan, perasaan, sikap dan karakteristik individu, kemudian prasangka, perhatian, proses belajar, keadaan fisik, gangguan kejiwaan, serta minat dan motivasi. Lalu yang faktor kedua, faktor eksternal. Faktor ini meliputi tampakan luar, sifat-sifat stimulus, situasi lingkungan. Secara lebih lengkap seperti latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh, pengetahuan dan kebutuhan sekitar, intensitas, ukuran, keberlawanan, pengulangan gerak, hal-hal baru dan familiar atau ketidakasingan suatu objek. Baik, saya Sepia Kusmiantari Asgaf, NIM 1911411096. Ingin mempresentasikan poin D tentang inferensi sosial. Menurut Weber tahun 1992, inferensi sosial berarti mengerti apa yang kita pelajari tentang orang atau orang-orang lain. Prosesnya dimulai dari mengumpulkan data sosial berupa informasi sosial, penampilan fisik, isyarat-isyarat nonverbal, dan tindakan-tindakan orang lain.
Informasi sosial datang dari 4 sumber, yaitu yang pertama, informasi sosial. Informasi sosial sendiri ada beberapa bentuk, yaitu yang pertama, tribe, yakni sifat atau pembawaan, yang menjelaskan cara dan bagaimana seseorang berperilaku. Yang kedua, nama. Ada beberapa nama yang memiliki daya tarik dan lebih mudah diingat daripada orang lain. Yang ketiga, stereotype, merupakan satu generalisasi tentang kelompok tertentu yang dianggap sebagai suatu kebenaran, seperti contohnya orang Batak, memiliki sifat dan karakteristik keras, selalu terburu-buru dan tidak sabar. Hal tersebut dianggap suatu kebenaran meski kebenaran tersebut masih diragukan. Lalu adapun sumber yang kedua, yaitu penampilan. Ada dua hal yang perlu diperhatikan dari penampilan, yaitu yang pertama, daya tarik fisik. Mereka yang secara fisik menarik akan lebih memiliki kesempatan yang baik dibanding mereka yang kurang menarik, sehingga mereka akan lebih cepat menunjukkan kesuksesan. Yang kedua, stigma. Mereka yang memiliki daya tarik fisik yang menarik cenderung diberi label sosial yang baik, sedangkan orang yang kurang memiliki daya tarik yang menarik akan mendapatkan label yang kurang menyenangkan. Label sosial buruk yang diberikan pada sesuatu disebut sebagai stigma. Lalu sumber yang ketiga yaitu petunjuk nonverbal. Ada beberapa petunjuk nonverbal, yaitu yang pertama, ekspresi wajah, menampilkan suasana hati dan emosi seseorang. Yang kedua, kontak mata, menunjukkan seberapa intim seseorang dengan lawan bicaranya. Yang ketiga, gestur, dianggap sangat penting dalam proses komunikasi karena gerakan tubuh sangat susah untuk dikontrol secara sadar oleh orang. Yang keempat, suara. Suara yang dikeluarkan dapat menunjukkan emosi dan perasaan seseorang saat berbicara. Adapun sumber yang terakhir yaitu tindakan, yaitu bagaimana cara seseorang bertindak terhadap orang lain. Saya akan menjelaskan mengenai pembentukan kesan. Nah, dalam buku Psikologi Komunikasi, proses pembentukan kesan itu dibagi menjadi 3, yakni yang pertama adalah stereotyping. Menurut psikologi kognitif, hal ini merupakan proses penerimaan pengalaman-pengalaman yang baru, yang mana hal tersebut disimpan dalam memori otak kita sesuai dengan kategorinya masing-masing. Nah, bersamaan dengan itu semua, sifat yang ada pada kategori pengalaman itu dikenakan pada pengalaman baru. Dengan cara seperti ini, orang memperoleh informasi tambahan dengan cepat, sehingga membantu dalam mengambil keputusan yang cepat pula. Misalkan berdasarkan kecerdasan, kerajinan, dan lain-lain. Penggunaan konsep ini akan menyederhanakan begitu banyak stimuli yang diterima oleh seseorang, sehingga apabila seseorang sudah mengelompokkan individu-individu dalam kategori rajin misalnya, maka persepsi seseorang itu cenderung akan konsisten. Selanjutnya, yang kedua adalah implicit personality theory. Hal ini memberikan kategori, berarti membuat konsep. Setiap orang mempunyai konsepsi tersendiri tentang sifat-sifat apa berkaitan dengan sifat-sifat apa. Jadi konsepsi merupakan teori yang dipergunakan seseorang ketika membentuk kesan tentang orang lain. Misalnya saja membuat konsep makanan. Nah, kita mengelompokkan donat, pisang, nasi, dan biskuit dalam kategori yang sama. Kemudian ada konsep bersahabat, meliputi konsep yang ramah, suka menolong, toleran, tidak mencemooh, dan sebagainya. Nah, yang ketiga atau yang terakhir adalah atribusi. Jadi, atribusi merupakan proses menyimpulkan motif, maksud, dan karakteristik orang lain dengan melihat perilaku yang tampak. Atribusi ini merupakan proses-proses untuk mengidentifikasi penyebab-penyebab perilaku orang lain dan kemudian diketahui tentang sifat-sifat menetap dan disposisi mereka. Nah, menurut Baron dan Byrne pada tahun 2010, atribusi dapat diartikan dengan upaya kita untuk memahami penyebab di balik perilaku orang lain dan dalam beberapa kasus juga penyebab perilaku kita sendiri. Yang terakhir, penelitian terkait persepsi sosial.
Kelompok kami mengambil persepsi sosial pria transgender sebagai pekerja seks komersial. Persepsi sosial pria transgender terhadap pekerja seks komersial ini secara umum adalah seorang wanita yang bekerja melayani seks komersial yang berpenampilan fisik kurang menarik secara seksual, namun memiliki interaksi sosial dan konsep diri yang baik. Kemudian, persepsi pria transgender terhadap pekerja seks komersial juga dapat ditinjau dari dimensi-dimensi persepsi sosial. Dimensi fisik, yaitu persepsi sosial pria transgender terhadap penampilan fisik pekerja seks komersial wanita adalah kurang menarik secara seksual yang diindikasikan dengan bentuk tubuh yang kurang proporsional dan kurangnya menjaga tubuh ideal. Kemudian ada dimensi sosial, yaitu persepsi pria transgender terhadap interaksi sosial pekerja seks komersial wanita adalah diindikasikan melalui keterampilan berkomunikasi dan pemecahan konflik, di mana konsep diri, yaitu persepsi sosial pria transgender terhadap konsep diri pekerja seks transgender terhadap konsep diri pekerja seks komersial wanita adalah baik, yang diindikasikan dengan kepercayaan diri dan penerimaan diri secara positif.